Ya, oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di Starboy YouTube channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing atau memberikan tips dan trik cara pemasangan hacker di Honda Vario 125 ya, teman-teman. Di sini saya sudah ada hackernya, yaitu Airblade New gen baru yang modelnya lebih sporty dan lebih pendek, teman-teman, nggak terlalu kepanjangan seperti congor bebek. Yuk, kita simak bareng-bareng, teman-teman, cara pemasangan hacker Airblade ke Honda Vario 125. Oke teman-teman, setelah alat-alatnya siap, kita buka atau bongkar pada bagian joknya terlebih dahulu, lalu nanti pada filter, lalu pada bagian hackernya nih teman-teman. Oke, untuk langkah pertama teman-teman bisa buka 4 baut ya teman-teman, pada bagian kirinya. Teman bisa buka bagian joknya, ada beberapa bautnya teman-teman. Ini pada bagian kanan kiri, dan di bagian dalamnya ada 3 ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, 1, 2, 3. Yuk kita buka. Ya teman-teman, ada sedikit klip pada bagian joknya, teman-teman cukup pakai obeng minus saja ya. Ini sifatnya hanya seperti klip, teman-teman bisa dipencet lalu diangkat. Oke, setelah terbuka teman-teman bisa mengendurkan sedikit baut pada throttle bodinya teman-teman menggunakan obeng plus, juga untuk melepas jalur udara atau uap mesin ya teman-teman yang berada tertampal pada filter box. Pada bagian ini kita bisa buka menggunakan tang ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman bisa membuka untuk bagian box filternya ya teman-teman. Ada 2 buah baut untuk menggunakan kunci T nanti bukanya, dan juga kunci L. Satu pada bagian atas nih teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya teman-teman bisa membuka klip-klipan pada bagian dalam ini ya teman-teman, warna putih. Ini cukup diangkat aja teman-teman menggunakan obeng minus sampai terbuka seperti itu. Ketika sudah diangkat, ini nanti kabel-kabelnya bisa teman-teman angkat. Sembari itu teman-teman juga dibarengi membuka kunci L pada bagian ini ya teman-teman, pada cover spatbornya agar nanti bisa terangkat. Oke, let's go ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk mengendorkan kabel-kabelnya ya teman-teman. Dari dudukannya teman-teman bisa dicabut pelan-pelan aja dari bagian dudukannya. Lalu ada sedikit tips dari saya, ketika mengeluarkan kabelnya dari klip-klipannya, tolong hati-hati pakai tangan 2 ya teman-teman, jangan sampai putus atau jangan dipaksa pakai tangan 1. Lalu selanjutnya teman-teman bisa antisipasi untuk buang air radiatornya dulu ke wadah ya teman-teman, agar tidak tercecer, agar tidak mubazir ya tentunya teman-teman. Bisa digunakan botol air coolant seperti itu teman-teman. Nah, seperti botol air coolant itu nanti teman-teman bisa wadahin dulu dari selangnya ke botol air coolant untuk nanti diisi lagi. Oke, selanjutnya teman-teman bisa membuka nut clip ini ya teman-teman, ada 2 pieces, teman-teman buka, dan juga selang di tabung reservoir yang tadi juga teman-teman bisa nanti pindah ke tabung reservoir yang baru ya teman-teman. Ini udah buluk dan kotor, ini juga tadi dilepas untuk dipasang ke yang Airblade New teman-teman. Nah seperti ini, nanti dipindah ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut memasang hackernya, kita bersihkan dulu ya teman-teman, karena itu dekil banget, bisa teman-teman lihat kotorannya banyak banget. Dan juga ada bagian filternya sendiri juga kotor banget ya teman-teman. Saya akan mau detailing dulu, kotorannya banyak banget nih ya teman-teman. Saya mau bersihkan dulu menggunakan kuas dan engine degreaser. Oke teman-teman, setelah di detailing atau dibersihkan ya lumayan teman-teman, untuk membersihkan dikuas-kuas sedikit tadi, dan pastikan untuk dikeringkan ya teman-teman, pakai gombal kering, jangan sampai basah, terutama pada area sensitif di area mesin itu teman-teman. Apalagi ada throttle body, ada radiator, ada selang hawa, itu jangan sampai kemasukan air ya teman-teman. Waktu membersihkan hati-hati, pelan-pelan aja. Oke, selanjutnya teman-teman bisa siapkan Airblade barunya ya teman-teman, yang sudah dipasangin klip yang tadi ada 2 buah dari klip yang bawaan yang lama tadi dipindah ke sini teman-teman, ada 2 buah. Setelah klip terpasang teman-teman bisa siapkan tabung reservoirnya ya teman-teman, yang sudah dipasangin selangnya tadi. Ambil selang yang bagian bawah yang dari lama tadi teman-teman, dipasang lagi, lalu kita bisa masukkan nih teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal kencangkan aja untuk bautnya ya teman-teman, di bagian sini dulu ya teman-teman. Lalu untuk tutupnya di bagian sini. Belum pemasangan hacker yang baru, teman-teman jangan lupa untuk ambil karetnya ya teman-teman. Karet di hacker yang lama ini ada karetnya nih teman-teman. Ini yang kadang-kadang teman-teman lupakan atau nggak ngeh ya teman-teman, padahal ini penting teman, untuk menghindari crankcase-nya yang kemakan.
Ini teman-teman yang sering viral di TikTok yang kering kemakan gara-gara lupa pasangin ini teman-teman. Padahal sudah ada dudukannya ya. Nih teman-teman, sudah ada dudukannya, nanti teman-teman bisa pasang. Yuk teman-teman kita pasang dulu. Oke teman-teman, setelah karetnya udah terpasang, ini ya teman-teman, penampakannya karet sudah terpasang, kita bisa fitting dulu ya teman-teman untuk spatbor air blade new-nya. Oke teman-teman, setelah fitting pada bagian hager, pada bagian reservoir dan dudukan bracket jangan lupa dirapikan ya teman-teman. Kita bisa isi untuk coolant-nya. Saya menggunakan coolant radiator dari Honda. Saya sarankan untuk pengisian pertama teman-teman di bagian upper garis atas ya teman-teman. Dipentokin aja di garis atas upper, tapi jangan terlalu kelebihan sampai tumpah ya teman-teman. Oke, jika dirasa sudah penuh, kita bisa dulu nyalakan motornya ya teman-teman. Kita nyalakan mesinnya, biar apa? Untuk sirkulasi atau uap air radiatornya bersirkulasi nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat, biasanya kan kalau habis ngisi coolant radiator itu mesin dinyalakan dan digas-gas itu untuk biar tidak ada udara terperangkap di dalam radiator ya teman-teman, di dalam coolantnya sendiri. Oke teman-teman, setelah spatbor dan radiator terisi, teman-teman bisa pasang kembali cover filternya ya teman-teman, dan di fitting dan dimasukkan kembali selang filter ke area throttle body ya teman-teman, dan silahkan teman-teman rapikan kabelnya agar dipaskan kedudukan ke bracket kabelnya ya teman-teman. Oke, untuk langkah terakhir teman-teman, yang pertama bisa kembalikan panel-panel bodinya ya teman-teman, terutama pada bagian jok terlebih dahulu. Teman-teman bisa kunci bagian jok tempat duduk dengan 3 buah kunci L, lalu teman-teman bisa pasang pada bagian panel bawah body jok yang plastik hitam dengan model clip. Lalu untuk yang terakhir cover tangki bensin ya teman-teman dengan 4 teman-teman. Ini dia tampilan spatbor atau hager air blade new ketika sudah terpasang ya teman-teman. Yuk kita detailin bareng. Jadi ini penampakan dari posisi kiri ya teman-teman, gimana makin padat ya, apalagi kalau dilihat dari sisi samping ya teman-teman. Samping kiri ini dia penampakannya teman-teman, spatbor air blade nya pas, nggak terlalu kepanjangan tapi nggak kependekan seperti standar dealer Honda Vario 125 ya. Di sini agak sedikit lebih panjang, cuman bentuknya seperti ini teman-teman, lebih tegas. Yuk kita lihat dari dekat. Ini dia tampilannya teman-teman. Coba kita pindah dari sebelah sisi kiri ya teman-teman, fitmentnya makin tambah padat ya. Ya ini dia dari sisi kanan teman-teman, gimana kombinasi dengan plakat atau emblem dari Honda Racing ARC itu ya teman-teman, makin looksnya makin lebih variatif nih, nggak polosan hitam aja. Dan juga ini tampilan dari sisi kanannya terlihat banget ya teman-teman, posisinya jadi makin padat, lebih panjang dari standarnya tapi nggak kepanjangan seperti air blade old yang kayak congor bebek, tapi ini cukupan aja nih teman-teman. Ini kita lihat detailnya dari dekat. Gimana nih teman-teman, kebetulan habis saya cuci ya teman-teman, jadi lebih bersih, jadi saya reviewnya bisa lebih enak dan teman-teman dapat gambarannya juga lebih nyaman. Oke, mungkin sekian gitu aja video kali ini teman-teman, pemasangan hager air blade new ke Honda Vario 125 Light New Gen 2. Bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, silahkan dibantu like ya teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman untuk membantu channel saya yang sedang berkembang. Terima kasih sudah menonton teman-teman.